Dan pemirsa, kali ini sudah hadir di Studio 1 Metro TV Putri Indonesia Lingkungan 2025, Melisa Safiera Putri Yulian. Iya, ini Valen dan juga pemirsa, Melisa ini dikenal aktif ternyata dalam kegiatan lingkungan, termasuk kampanye pengurangan sampah plastik dan juga proyek penghijauan di kawasan perkotaan. Kalau gitu tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita undang untuk masuk bersama kami si cantik Putri Indonesia Lingkungan 2025, Melisa. Halo Melisa. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Selamat ya. Masih ngantuk nggak? Karena kan malam grand final sampai malam tadi malam ya. Yang pasti lebih semangat lagi kan ini hari pertama menjadi Putri Indonesia Lingkungan. Yeay, masih semangat ya. Silakan duduk Melisa. Silakan duduk. Yes. Nah, jadi gimana nih? Mungkin banyak yang mau tahu ya proses panjangnya sampai mengikuti kompetisi kemudian menang jadi Putri Lingkungan. Boleh cerita dong sedikit kesannya? Kesannya. Sebelumnya mungkin saya mau berterima kasih dulu kepada Yayasan Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk saya untuk bisa menjadi Putri Indonesia Lingkungan 2025, Kak. Kalau kesannya pasti dari sepanjang itu perjalanan kami, dari awal finalis Putri Indonesia dan sebelumnya pun audisi hari pertama, audisi hari kedua, banyak sekali ups and downs-nya. Dimulai dari ekspektasi dari pageant lovers Indonesia. Karena kan pasti seperti yang kita tahu ya, tahun lalu Harashta dan juga Kak Permata sama-sama menjadi winner dari Miss Cosmo dan juga Miss Pranational. Dan ini pasti menjadi positive burden juga buat kita, finalis Putri Indonesia, untuk mempunyai standar yang tinggi atau setidaknya bisa menyamai lah dengan mereka. Dan tapi alhamdulillahnya setelah dijalani karantina, pra-karantina, tetap kompetisi ada, tapi alhamdulillah juga seluruh finalis kita tetap menjaga sisterhood kita. Tapi kalau berbicara soal kemarin kompetisi ya, kira-kira kalau Melisa ini menilai diri sendiri, apa sih yang membuat Melisa tuh kemarin tuh bisa tampil all out dan bisa unggul dan akhirnya bisa mendapatkan gelar Putri Indonesia Lingkungan 2025 tuh apa kira-kira? Ya, ini ada cuplikannya sedikit ya, silakan Melisa. Mungkin ini Kak, karena kan kemarin burdennya tadi ada yang aku bilangnya, pressure-nya tuh pasti ada. Tapi aku ingin selalu untuk memberikan my true self di setiap harinya. Enjoy aja. Karena kalau misalnya pun kita menjalankan yang nggak enjoy, pastinya tidak akan semulus itu. Karena semua di sana finalis Putri Indonesia semuanya punya keunikan masing-masing, punya strength-nya masing-masing, dan yang terpenting adalah jadi diri sendiri. Oke, jadi yang terpenting adalah menjadi diri sendiri. Jadi sekarang kalau sudah ada yang disematkan Putri Indonesia Lingkungan 2025, pasti ada yang beda, ada yang baru dong. Nanti untuk hari-hari ke depannya. Jadi mau ngapain? Mau bikin apa yang beda kira-kira Mel? Oke, jadi sebenarnya dulu kalau waktu kita belum karantina pun, aku dengan beberapa finalis Putri Indonesia sudah pernah ikut untuk bersih-bersih bersama. Saat itu juga diikuti oleh Ibu Widi di Kota Tua. Waktu itu kita memang intinya kita mencari sampah plastik, kita mengumpulkan dan nanti kita timbang bersama-sama dan nanti sampahnya bisa kita uangkan. Gitu. Dan ternyata saat itu banyak sekali masyarakat Indonesia yang ikut, masyarakat Jakarta ya tepatnya ya. Itu ikut karena tadi sama-sama punya kepedulian yang sama untuk bisa mengurangi sampah dan juga peduli terhadap lingkungan kita. Dan apa next-nya, pastinya setiap putri kita harus punya advokasi ya Kak. Dan kalau misalnya aku, memang advokasinya awalnya itu ada namanya The Happiness Project Indonesia. Kalau misalnya tentang happiness, pastinya kita mengarahnya ke mental health. Tapi karena memang sekarang sudah mempunyai titel baru sebagai Putri Indonesia Lingkungan, pastinya nantinya juga akan kami sambungkan dengan isu-isu lingkungan. Seperti contohnya bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas peduli lingkungan yang ada di Indonesia, dan tentunya dengan menggunakan platform Putri Indonesia, mudah-mudahan proyek ini juga akan menjadi lebih besar nantinya. Amin. Amin ya Allah. Dampaknya itu ya setelah mendapatkan title ini semoga dampaknya juga nanti semakin besar. Tapi Melisa gini, menjadi Putri Indonesia Lingkungan 2025 ini kan sebuah tugas yang berat. Ini ada tanggung jawab di situ kan. Nah, kamu sendiri bagaimana memaksimalkan diri kamu sendiri? Sudah ada advokasi iya, tapi apalagi ya yang bakal kamu lakukan untuk kemudian bisa memaksimalkan tugas-tugas kamu dan proyek-proyek rencana kamu ke depan? Oke, yang pasti yang pertama dimulai dari diri aku sendiri dulu Kak. Karena kalau misalnya ibaratnya kita mau mengedukasi young generation out there, tapi
diri aku sendiri nggak mencerminkan tentang sebagai seorang yang peduli lingkungan, itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Gitu. Dari apa? Yang pertama, mengurangi food waste. Karena banyak dan secara otomatis Putri Indonesia Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan masih berbincang dengan Putri Indonesia Lingkungan 2025, Melisa. Mel, kita udah ngomongin tadi perjalanan kamu di Putri Indonesia, kemudian mungkin kegiatan-kegiatan atau plan kamu sebagai Putri Indonesia Lingkungan. Tapi yang gak kalah penting dan pasti kayaknya ditunggu sama pageant lovers adalah nantinya keberangkatan ke ajang internasional. Sampai sekarang kan belum tahu nih ke ajang mananya ya. Tapi kira-kira kalau kamu sendiri, menurut kamu seberapa penting dan apakah kemudian ajang internasional itu levelnya lebih tinggi dibandingkan tugas kamu sebagai Putri Indonesia Lingkungannya? Oke. Sebenarnya Kak, dari awal aku ikut Putri Indonesia, tujuan aku itu adalah menjadi role model untuk perempuan Indonesia, Putri Indonesia. Tapi memang di Putri Indonesia kan kami selanjutnya memang diberikan tanggung jawab untuk mewakili Indonesia menjadi representasi di ajang internasional. Pastinya kalau ditanya apakah sama penting, dua-duanya juga penting Kak. Karena di Indonesia kita menjadi role model perempuan Indonesia dan di luar kita menjadi wajah Indonesia di international pageant. Jadi dua-duanya pasti kita juga sama-sama harus memberikan performa terbaik sebagai Putri Indonesia. Jadi kalau nanti sudah pasti akan melenggang ke kancah internasional, persiapannya apa Mel? Yang pasti pertama mental dulu Kak. Walaupun banyak orang yang bilang mental tuh bisa di terakhir, tapi menurut aku mental tuh justru harus comes first. Karena berubah kan, dari aku yang dulu bukan siapa-siapa, terus sekarang dapat titel baru, pasti banyak sekali masukan-masukan yang datang ke aku. Dan ini sebenarnya semuanya aku ambil sebagai constructive criticism ya untuk aku. Dan mudah-mudahan dengan adanya kritik dan juga saran dari semua pageant lovers Indonesia bisa memberikan improvement untuk semua Putri Indonesia tahun ini dan bisa menjadi wakil Indonesia yang terbaik juga. Amin. Dan bisa menanti memberikan terbaik dan mendapatkan prestasi lagi ya. Tapi sekali lagi ini disclaimer kan kita belum tahu nih nanti Melisa itu akan ke kan lisensinya ada beberapa ya. Ada Miss Supranasional, Miss Internasional, Miss Cosmo dan Miss Charm. Nah itu kita masih belum tahu. Tapi kalau dari 4 ini kira-kira Melisa tuh lebih serak atau lebih wah kayaknya yang ini lebih cocok ke aku nih. Atau mungkin dari pageant lovers sudah ada yang rekomend gitu ke ajang mana? Sebenarnya Kak, setelah aku ikut karantina, banyak banget pageant lovers tuh yang saling berantem satu sama lain Kak. Kalau misalnya aku post nih, lagi fierce. Kalau fierce langsung, oke ke Miss Cosmo, ke Miss Supra gitu. Tapi kalau aku lagi angelic, yuk ke Miss Inter. Mungkin aku lebih, kalau kata mereka lebih versatile. Ya mudah-mudahan sih, dimanapun ajang internasional lainnya under guidance dari Yayasan Putri Indonesia bisa memberikan yang terbaik dan bisa menjadi representasi Indonesia yang terbaik Kak. Amin. Dan yang menarik adalah tadi berarti kan Melisa sebut dia bisa jadi angelic, nanti bisa jadi fierce. Ini kan macam-macam ya. Dan tadi kamu juga bilang kamu mau jadi role model untuk perempuan Indonesia. Jadi mau menjadi role model yang seperti apa? Yang pastinya pertama mau jadi role model yang memegang erat 5P. Yang ada di Yayasan Putri Indonesia sekarang, Brain, Beauty, Behavior, Be Right, and Be Brave.
Sebenarnya kan awalnya biasanya triple B ya ini ya, cuma ini ditambahkan 2 dari Yayasan Putri Indonesia. Kenapa? Karena sebagai perempuan Indonesia kita harus berani untuk menyuarakan aspirasi kita, tapi yang terpenting aspirasi itu adalah hal-hal yang benar, gitu. Dan selain itu juga seperti jawaban aku pertama Kak, aku ingin menjadi role model yang apa adanya, tetap mencerminkan Meliza yang sebenarnya, tapi tahu cara untuk membawa diri sebagai putri Indonesia. Itu ya. Nah, Mel, berbicara nih soal title holder. Kalau berbicara sama senior-senior kamu, Harasta, aku juga pernah wawancara Sophie dan juga Tata. 1 tahun itu kan cepet ternyata ya. Ternyata cepet Kak. Ternyata cepet. Jadi karena mereka begitu enjoy dengan title-nya, mereka banyak sekali kegiatan dan mereka merasa itu berlalu dengan cepat. Ya. Nah setelah nanti kamu dari Putri Indonesia, sebenarnya ada mimpi-mimpi apa lagi sih yang pengen kamu capai? Karena kan title ini hanya setahun, tapi kan menginspirasinya selamanya. Betul. Jadi background aku kan, I'm a doctor Kak actually. Jadi memang selama aku ikut Putri Indonesia ini, I keep it on hold untuk beberapa saat, karena memang mau fokus di Putri Indonesia. Nah selanjutnya nextnya apa setelah mungkin selesai dari Putri Indonesia 1 tahun nanti ya menjabat, mudah-mudahan sih saya ingin tetap kembali ke root saya sebagai dokter, tapi ingin membawa impact yang lebih besar menggunakan platform dari Putri Indonesia untuk share and educate people tentang pentingnya kesehatan. Karena kan zaman sekarang mungkin banyak orang yang terlalu fokus untuk mencari kemakmuran, untuk mencari ibaratnya wealth yang to reach a certain level of wealth, dan sebenarnya our health is as important as our wealth kok. Gitu. Jadi jangan jadi budak kapitalisme lah ya. Betul. Jangan greedy lah intinya gitu ya. Jangan greedy. Bang, singkat saja Mel, apa pesan kamu untuk generasi muda yang mungkin juga hari ini mulai concern untuk lingkungan? Untuk generasi muda, dunia kita dan juga bumi kita ini adalah tanggung jawab kita. Karena walaupun misalnya kita saat ini melakukan suatu hal yang baik ataupun tidak baik, semuanya nanti akan berimbas kepada generasi selanjutnya, ke anak cucu kita. Jadi kalau mungkin kalian mau anak cucu kalian bisa tetap merasakan bumi yang indah, bumi yang nyaman untuk kita semua, tetap selalu menjaga lingkungan, dimulai dari diri sendiri, mulai hal kecil. Mungkin emang small steps, tapi small steps is still step. Jadi lakukan apa yang kalian bisa lakukan mulai dari sekarang. Nah, Oke. itu dia. Terima kasih Terima Putri kasih Indonesia banyak, Lingkungan. Kak Meliza, terima kasih. Thank you so much for your time. Iya, ini semoga pemirsa dan juga pageant lovers semakin kenal dengan sosok yang satu ini, dan nantinya Melisa bisa membanggakan Indonesia kemanapun ajang internasionalnya dan tentunya menginspirasi. Dan pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir usai jeda headline news berikut ini. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.